putusan Pengadilan Tinggi Lampung dan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kalianda Supriyati itu yang telah diputus selama kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun, subsidiar 4 bulan, garis miring atau 100 juta rupiah. Kalau dia tidak bayar 100 juta rupiah ya ditambah 4 bulan. Selama dia menjadi tahanan kota, dalam KUHP itu diatur 1/5-nya. Jadi kalau selama tahanan kota dia sudah 5 bulan, di luar artinya di tahanan kota itu maka dia hanya terhitung 1 bulan. Gitu. Sejak kapan mulai dihitungnya? Sejak dilakukan penahanan kota itulah terhitung hari. Saya belum tahu berapa lama dia dilakukan penahanan kota. Terkait mengenai kemarin ada drama para pengikut dan keluarganya bahwa beliau adalah pahlawan, orang baik, hanya sekedar ya bukan hanya sekedar dewan, ya semua orang pahlawan. Supriyati bagi masyarakatnya pahlawan. Sahrudin bagi keluarganya juga pahlawan. Ongken Arok aja yang perampok bagi anak buahnya pahlawan gitu loh. Cuman dalam hal ini pada posisi hukum kasus ijazah palsu Supriyati penjahat. Itu menempatkannya gitu ya. Jadi pada posisi teman-teman yang teman-teman yang koruptor aja pahlawan bagi kelompok dia gitu kan. Jadi kalimat pahlawan versi orang yang mendukungnya dengan kalimat pahlawan versi negara tentu berbeda. Apa lagi? Yang kedua, yang ketiga, kami LBH Albantani yang sejak awal mengawal peristiwa kasus atau kasus ijazah palsu ini mengapresiasi kepada APH yang telah mengeksekusi Supriyati oleh Kejaksaan Negeri Kalianda. Ini tidak terjadi dari awal, sudah saya sampaikan bahwa mudah-mudahan kasus ini tidak menjadi kasus yang kedua. Contohnya siapa tadi yang dari Jakarta? Yang dari Jakarta itu lupa. Si Pelter Sylvester itu gitu kan. Sylvester kan sampai sekarang kan nggak ditahan-tahan, nggak dieksekusi, orangnya katanya nggak ada. Nah, kenapa dari 1 minggu ini kami diem aja kan, 2 minggu ini? Kenapa pesan jaksanya jangan buat-buat berita terus katanya? Kenapa? Takut kabur. Makanya teman-teman setiap buat berita saya bilang silahkan buat sendiri. Kami nggak mau komentar, takut kabur kami disalahin. Nah seperti itu kira-kira. Tapi 1 minggu yang lalu nelpon kami bahwa pesen sama LBH Albantani jangan komen-komen, jangan buat-buat berita. Kami diem 1000 bahasa. Tapi buktikan saya bilang hari Kamis cuman omon-omon doang apa serius? Nah ternyata Kejaksaan Negeri Kalianda dan Kejaksaan Tinggi Lampung serius telah mengeksekusi, sekalipun mereka ngirim ratusan orang untuk tidak dilakukan penahanan atau eksekusi. Itu kira-kira. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Baik, sedikit tambahan. Baik, terima kasih teman-teman media. Ya, sepanjang kami perjuangkan atau mengawal kasus ini sudah cukup lama. Artinya sini kami ingin menegaskan lagi kembali bahwasanya dalam perkara ijazah palsu ini, yang mana sekarang si pembuat Pasarudi sudah di lapas, sudah menjalani mungkin ada sekitar hampir 6 bulan lah, dan Supriyati baru kemarin jadi, alhamdulillah ya kami mengapresiasi kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Artinya dalam kasus ini terkait Pasarudin dan Supriyati, mereka ini sama-sama tidak saling mengenal. Itu yang harus perlu ditegaskan bahwasanya Pasarudin dengan Ibu Supriyati itu tidak mengenal. Dan yang mengenalkan adalah saudara MH. Artinya biar publik pun tahu bahwa kasus ini pun memang masih berjalan. Nanti seperti itu. Berikan tambah ya, teman-teman yang ada tambahin. Tambahin deh. Ya kira-kira mungkin itu tambahannya. Jadi dipertegas saja, Sahrudin dan Supriyati itu tidak kenal. Sahrudin Supriyati diperkenalkan oleh Merik Hafid pada waktu itu sebagai mediator yang mempertemukan mereka berdua untuk membuat ijazah itu. Ya, pasal 55 itu idealnya masuk, idealnya. Tapi tinggal tergantung Supriyati dan teman-temannya. Oke ya? Oke, ada lagi? Pertanyaan lagi, itu kan tadi ada apa? Ada tidak mengenal dan saling mengenal ya? Ya. Itu berarti ada harapan dong.
Ada proses selanjutnya nggak dari Ada. masalah Sekarang ini? semuanya sudah dilaporkan di Polda. Dalam proses pemeriksaan di Polda, gitu kan? Hanya keterangan sementara yang sudah diperiksa, sementara yang sudah masuk dalam pengadilan itu. Karena yang kami jadikan alat bukti adalah putusan pengadilan. Bukan hanya Merik Hafid saja yang dilaporkan, termasuk yang mengizinkan ijazahnya dipakai. Sukriyadi. Sukriyadi kan dia buat surat pernyataan. Ya kan, kalau Sukriyadi nanti kaitan dengan pengacara mereka yang menyuruh dan memerintahkan untuk membuat surat pernyataan itu. Cuma kan karena Ibu Supriyatinya sampai hari ini masih ngunci bahwa dia yang datang, dia yang minta. Padahal pada media lain menyebutkan bahwa mereka sudah punya ijazah dan sudah punya SKL. Karena mau daftar caleg nggak bisa, akhirnya mencari. Kira-kira kan begitu. Dan mereka juga bilang di media tetangga sebelah ya, di tetangga sebelah, bahwa ya ada orang lain katanya kan, sesama pengurus partai yang memprovokasinya sehingga Bu Supriyati buat ijazah itu. Nah, itu yang mesti dicari oleh teman-teman. Oke ya? Satu pertanyaan dokter. Ya. ABAPH tadi apa? Mengenai ABAPH itu apa ini? Maksudnya? Aparat penegak hukum. Oh. Ya, maksudnya aparat penegak hukum itu kalau menurut undang-undang bisa polisi, bisa jaksa, bisa advokat, bisa hakim, itu APH. Tapi dalam hal ini kita apresiasi sama APH, wabil khusus Kejaksaan Negeri Kalianda dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Siap. Oke. Satu lagi ketua, Ya, siap. itu kan tadi ketua bilang ada MH Merik Hafid. Coba bisa diperjelas siapa sih dia MH Merik Hafid itu, karena ini kan masuk Ya. ini video. Berdasarkan keterangan prinsipal kami ya, berdasarkan keterangan prinsipal kami baik di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, prinsipal kami menjelaskan beserta saksi dari prinsipal kami bahwa Merik Hafid itulah yang datang ke rumah saudara Sahrudin meminta untuk dibuatkan ijazah atas nama Supriyati. Berkas itu bukan yang bawa, bukan Supriyati, tapi Merik Hafid sendiri yang bawa berkas ke rumah Sahrudin, dikasih duit 1,5 juta, minta tolong untuk dibuat ini. Itu berdasarkan fakta persidangan ya, fakta persidangan menurut prinsipal kami. Merik Hafid hari ini masih kader PDI, menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Itu yang belum tersentuh secara hukum. Kami tetap akan berupaya sampai ujung kepatutan dan kepantasan sesuai dengan hukum. Apakah benar-benar Merik Hafid ini terlibat atau tidak? Karena pemalsuan ini kan daluarsanya lama nih, sampai 10 tahun. Jadi kalaupun dia nanti sudah berhenti jadi anggota DPR, ya terus saja sepanjang prinsipal kami menginginkan keadilan dan kebenaran itu ditegakkan. Jadi tidak terbatas dia hari ini dia kuat karena jadi wakil ketua DPR, ya nggak masalah. Kan masih 10 tahun lumayan, ya kan? Jabatan ketua DPR berapa? 5 tahun. Ya masih, dan kalau dia nanti nggak ngejabat lagi kan sama kayak Bang Sopian kan nggak punya kekuatan apa-apa kan? Betul. Aman kan kayak gitu kan? Oke, siap. Betul. Dr. Non, terima kasih. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada, cukup Oke, cukup Dr. sudah Makasih sangat ya. jelas. Oke, foto terakhir, foto. Foto. Oke. Ya,